Katanya setelah kejadian dia guna-guna saya, semua usahanya itu hancur dan ini saya juga nggak tahu ya, tapi tetap ini sih sudah takdirnya dia, kuasa Allah, dan istrinya meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis pada beberapa tahun yang lalu. Tapi sebelum narasumber kita menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Yap, jadi Kak Ayu ini adalah seorang atau mantan penyanyi dangdut pada era beberapa tahun yang lalu lah gitu Kak ya. Tepatnya sebelum nikah, Bang. Oh, sebelum nikah. Jadi Kak Ayu ini pernah menjadi penyanyi dangdut dan di situ banyak banget kejadian, mungkin karena cantik kali kayak, jadi banyak orang yang mau melet ke Ayu itu tadi. Iya, pokoknya nanti ceritanya saya ceritain. Seru banget nih ya Kak Ayu. Oke, mungkin Kak Ayu bisa langsung cerita kali Kak ya. Oke, silakan. Kok silakan sih? Oke, baik Bang Ale. Tuh ketawa. Oke, Kak Ayu mungkin bisa langsung cerita Kak Ayu ya. Iya, baik. Oke, jadi ceritanya gini Bang Ale. Pada saat saya itu nyanyi, ada pemimpin orkes gitulah yang punya grup dangdut itu gitu ya. Dia tuh suka sama saya. Tapi dia bilangnya masih bujang dan ternyata dia itu udah punya anak dan punya istri. Nah, jadi pada saat dia bilang suka sama saya, tapi itu sebelum saya tahu ya kalau dia itu udah punya anak sama istri, saya udah bilang saya nggak mau, saya nggak suka gitu. Nah, mungkin dia sakit hati, jadi saya dipelet lah gitu. Oke, di-keep dulu ceritanya. Kita lanjut nanti Kak ya. Oke, siap. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, Kak Ayu mungkin bisa langsung diceritakan pengalamannya. Oke, makasih Bang Ale. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Rahayu Fajri. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak nih buat Bang Ale sudah memberikan kesempatan buat saya untuk menceritakan pengalaman yang pernah saya alami pada saat saya itu kurang lebih berumur 19 tahun Bang Ale. Oh, masih muda kayak. Ya, jadi sebelumnya saya mau cerita dulu nih latar belakang saya kenapa bisa jadi penyanyi. Nah, memang di keluarga kita ibu sama bapak saya itu senang nyanyi. Jadi dari kecil itu saya udah dicekoki lah sama musik-musik dangdut, terutama bapak saya gitu ya. Setiap pagi tuh sarapannya bukan sarapan nasi, tapi dengerin lagu dangdut. Nah, jadi dari situ saya tuh emang udah dari kecil udah seneng nyanyi dan sering ikut lomba. Nah, pada saat saya itu SMP kelas 3 gitu, tapi sebelumnya masih SD, TK pun juga udah sering lomba gitu ya. Tapi saya sudah mulai merasa percaya diri itu pada saat saya ikut lomba, saya kelas 1 SMP. Kalau nggak salah gitu ya. Kelas 1 SMP itu saya ikut lomba di kampung. Saya kan tinggal di Jambi, Bang Ale. Nah, di kampung saya ikut lomba nyanyi. Dan hadiah dari lomba nyanyi itu, juara satunya dapetin 2 lagu. Jadi dikasih lagu buat rekaman. Nah, jadi ceritanya saya di sana tuh udah jadi penyanyi cilik Jambi lah, karena udah dapet dulu kan VCD ya. Ya, dulu kan VCD, jadi udah bikin VCD gitu. Dari situ saya sudah mulai merasa percaya diri. Dan saya juga udah lumayan dikenal lah sama orang di Jambi. Bahkan kalau misal ikut lomba nyanyi, seumuran saya itu udah nggak dibolehin karena kamu udah punya album nih, ceritanya gitu. Nah, jadi saya pikir
wah nggak bisa berkembang nih kayaknya kalau cuman di Jambi aja. Nah, kalau misal dari bapak saya itu saya lebih ke nyanyi, ibu saya lebih ke model gitu. Namanya anak perempuan satu-satunya gitu ya. Jadi diarahin lah tuh ikut lomba modeling gitu-gitu, dan akhirnya ke Jakarta nih Bang Ale. Karena menang lomba di Jambi, terus akhirnya lomba lagi nih di Jakarta. Itu saya kelas 2 SMP. Waktu di Jakarta, yang namanya agensi di Jakarta gitu ya, udah kamu di sini aja, tinggal di Jakarta. Nanti di sini ikut manajemen saya, kita ikut casting, syuting sinetron lah gitu-gitu. Dan yang namanya anak kecil digituin, diiming-imingin gitu, siapa sih yang nggak mau masuk TV, ya kan? Nah, akhirnya saya tuh bilang ke bapak saya, Pak, saya mau pindah ke Jakarta. Saya mau di Jakarta aja. Terus bapak saya bilang, yakin mau pindah ke Jakarta? Di sana nggak ada siapa-siapa loh gitu. Terus bapak di Jambi, nggak mungkin ikut pindah ke Jakarta karena bapak kerjanya di Jambi gitu. Terus saya bilang nggak apa-apa, sama mama aja gitu. Kita ngontrak aja. Jadi itu modal nekat, bener-bener ya udah gitu. Pokoknya gue pengen nerusin karir di Jakarta. Bodo amat, nggak peduli. Dan itu naik kelas 3 SMP. Akhirnya dengan modal nekat itu, dan ibu saya juga support gitu ya, orang tua saya bener-bener support lah gitu ya. Akhirnya saya pindah ke Jakarta dengan modal bawa tas satu doang tuh, nenteng tas. Akhirnya kita numpang di rumah agensi itu yang ngajakin saya. Nah, jadi singkat cerita, pada saat saya di Jakarta, saya udah pindah sekolah gitu ya, adalah nih saya dikenalin karena agensi saya itu tahu kalau saya juga suka nyanyi. Dikenalin lah sama grup dangdut gitu ya. Di situ saya diajak nyanyi nih Bang Ale. Pertama sih diajak latihan, yuk kita latihan yuk gitu kan. Dan itu pengalaman pertama saya. Saya tuh di Jambi itu paling kalau nyanyi kondangan. Nah, sejak bikin lagu ya saya nyanyi lagu saya sendiri gitu. Saya nggak pernah yang gabung di grup musik gitu terus saya dibawa nyanyi kemana-mana. Di Jakarta saya langsung diajak nyanyi gitu kan, dengan bayaran saya inget banget 15.000 atau 20.000 gitu. Itu saya nggak apa-apa deh gitu kan, seneng-seneng aja gitu. Nah, setelah dari diajak sama grup musik itu, saya udah mulai dikenal lah nih Bang Ale. Dikenal, jadi job saya yang tadinya cuman seminggu tuh paling cuman 1 gitu. Setelah saya lama ngikut dia, alhamdulillah udah banyak dikenal dan mulailah job itu banyak gitu. Dan saya inget tuh setelah lulus SMA kejadiannya. Jadi pada saat saya selesai SMA, saya mutusin nggak kuliah. Karena saya pikir saya harus cari duit. Saya harus bikin bangga orang tua saya. Saya harus buktikan kalau saya bisa bertahan lah di Jakarta gitu kan. Jadi pada saat saya memutuskan buat nggak kuliah, saya getol tuh, makin getol cari uang dengan cara nyanyi. Dari panggung ke panggung, dari panggung ke panggung. Nah, jadi pada saat suatu hari gitu ya, saya dapat job nyanyi. Saya nyanyilah di daerah yang berbeda. Ya, di sini kita sebut aja lah, misal di Jakarta Selatan lah gitu ya. Nah, di Jakarta Selatan itu saya nyanyi, tiba-tiba ada cowok yang datang. Parubaya lah, kira-kira umurnya itu 35, 37, belum 40 tahun. Dan pada saat saya selesai nyanyi, dia nyamperin ke belakang panggung, dia langsung ngasih kartu nama, ngajak kenalan gitu kan. Terus saya dibilangin sama teman saya, itu pemimpin orkes dangdut yang lumayan besar loh di daerah sini gitu ya. Kamu beruntung tuh, maksudnya dia ngajak kenalan, ntar bisa banyak loh jobnya, gituin. Lah yang namanya penyanyi pasti kan yang dipikirin, wah alhamdulillah nih, nambah lagi nih gitu kan, pemasukan gitu. Terus dia bilang, kamu save nomor saya ya, kalau misal apa, nanti kamu SMS aja, nanti saya save nomor kamu gitu ya. Ya saya sih nggak mikirin macam-macam ya Bang ya. Yang namanya kita ibaratnya mau cari uang gitu kan, nggak mikirin macam-macam, ya saya SMS lah tuh, Bang, ini nomor saya ya, save gitu. Nah di sini kita sebut aja lah namanya tuh Pak Ferdi. Jadi Pak Ferdi ini langsung telepon. Oh iya yuk gitu, terus nanti saya ajakin nyanyi, mau ya gitu. Oh dengan senang hati, alhamdulillah saya mau gitu kan. Ya udah, jadi sejak dari situlah dia ini intens nelpon saya. Sehari itu bisa 2 kali, 3 kali gitu ya. Terus tiba-tiba ngirim pulsa gitu kan. Dan saya masih berpikiran ya udah biasa aja gitu kan. Gak mikir macam-macam. Dan bener Bang, sejak kenal sama dia, itu job nyanyi saya jadi banyak.
Yang tadinya saya nyanyi dangdut, terus saya udah mulai beralih lah ke pop. Dan kalau di nyanyi pop itu kan biasanya nyanyi di gedung ya. Nah kalau nyanyi di gedung itu satu hari itu bisa dapat 3 job. Misal pagi jam 10 sampai jam 12, karena kan di gedung nggak pernah lama kalau nyanyi. Paling 2 jam gitu kan. Jadi misal dari jam 10 sampai jam 12, nanti istirahat. Jam 1 bisa sampai jam 3, nanti malam ada lagi. Nah jadi semua job itu dapat dari dia. Sampai teman saya itu bilang, ah payah sejak kenal sama Pak Ferdi, Ayu udah nggak mau ngambil job dari kita nih gitu. Jadi kayak dibilang kacang lupa kulitnya lah gitu. Terus saya bilang, saya sih nggak pilih-pilih, yang mana duluan masuk aja gitu. Misal ada job dari abang ya saya bakal sama abang gitu. Tapi kalau misal dari Pak Ferdi yang duluan ya saya ikut dia gitu. Jadi memang beliau itu banyak lah koneksinya. Nah terus sudah mulai nih kelihatan kalau misal dia tuh udah ngasih sinyal-sinyal lah kalau dia suka sama saya. Tapi saya bilang, Pak Ferdi mohon maaf kalau misal saya nyanyi itu saya nggak pernah yang namanya dilepas sama orang tua saya, terutama ibu saya gitu ya. Loh kenapa gitu? Saya tuh mau sampai jam 1, jam 2 ibu saya tuh selalu nganterin. Misal dijemput pun gitu sama yang punya acara, dia ngikut. Dan itu udah harus. Saya nggak mau ditinggal sendiri. Saya bilang gitu. Oh gitu ya. Ya udah kalau misal nggak mau nggak apa-apa gitu. Dan dia bilang, oh ya udah nggak apa-apa deh gitu. Nah karena dia ini sopan, dia juga baik, dan ibu saya juga yang lihatnya ya udah dia orang baik-baik sih kayaknya gitu kan. Nggak ada pikiran macem-macem. Dan mulai nih bang ngajakin keluar di luar nyanyi. Kamu mau nggak kalau misal saya ajakin makan gitu atau nemenin saya kemana gitu? Saya bilang ya kalau ibu saya ikut saya nggak masalah gitu. Oh gitu ya, harus ngikut juga ya ibunya. Ya iya, saya bilang gitu karena di sini saya cuma bertiga, ibu saya sama adik saya yang bontot gitu kan. Saya takut gitu. Dan kalau memang serius gitu kan, dan ibu saya juga bilang, misal ada laki-laki yang mau serius sama kamu tuh saya nggak suka kalau misal di belakang. Ya udah datang baik-baik. Kalau misal mau pergi pamit sama saya izinin gitu. Bener. Itu dia datang ke rumah bilang, Bu, saya serius Bu sama anak ibu, saya suka sama anak ibu gitu. Nah ibu saya kaget dan dia langsung nembak ke ibu saya, bukan ngomong ke saya gitu. Hah? Lah kalau saya sih Pak terserah anak saya gitu, karena anak saya ngejalanin bukan saya. Tapi kata Ayu harus tanya ke ibu dulu. Ibu saya langsung, maksudnya nanya itu izin loh gitu. Ibaratnya kalau lo mau jemput anak gue di rumah, pulang juga harus di rumah gitu. Jadi terus akhirnya ibu saya bilang ya udah sekarang terserah anak saya aja. Dan saya itu dari mulai ketemu sampai dia melet saya gitu ya intinya gitu. Itu saya nggak ada perasaan suka sama dia sama sekali. Karena saya ngelihatnya, aduh kayak bukan tipe gue banget gitu. Dan saya nganggapnya cuman ya udah ini sebatas rekan kerja aja, bukan yang macem-macem. Walaupun ya pada saat itu saya belum punya pacar, karena saya tuh udah komitmen. Saya tuh di sini ngerantau, saya nggak mau bikin susah orang tua saya. Kalau memang ada cowok yang serius datang, ya udah kita nikah. Karena bang, jujur aja nih, saya bukannya mau nyombong atau gimana. Rata-rata yang suka sama saya itu udah pada punya istri semua, dan saya tuh trauma gitu kan. Aduh, datang satu bilangnya mau nggak dijadiin istri kedua. Datang satu, saya udah punya istri tapi, jadi saya bilang, wah kayaknya nggak bisa nih. Saya nggak mau nih, bilang gitu kan. Dan akhirnya setelah dia pendekatan sama orang tua saya, ya udah gitu, saya bilang, Pak, saya nggak mau ada komitmen. Kalau misal Bapak suka sama saya, ya udah kita jalanin aja. Tapi di sini saya nggak mau ada komitmen, kita pacaran atau apa. Dan posisinya pada saat itu saya nggak tahu kalau dia itu sudah punya anak dan istri. Dia nggak bilang. Dan dia bilangnya masih single, dia belum nikah gitu ya. Dan dia memang serius sama saya. Nah, akhirnya setelah beberapa bulan lagi tuh bangnya berjalan, dan ibu saya tuh udah mulai percayalah sama dia. Tapi tetap saya belum ada, nggak jatuh hati lah sama dia. Nggak ada rasa sama sekali. Nggak ada rasa sama sekali. Walaupun ya perhatiannya tuh luar biasa Bang Ali. Setiap pagi saya melek mata tuh dia udah ada di rumah. Jadi dia itu kerja pagi-pagi, sebelum dia kerja dia tuh udah nganterin sarapan ke rumah saya dengan ciri khasnya dia pakai sepatu pantopel. Itu dia jalan, jadi dari jauh beberapa meter itu udah kedengeran karena kamar saya itu kebetulan di depan. Jadi tak tok dia jalan tuh, wah
pasti nih orang nih, saya bilang gitu, datang benar nganterin sarapan gitu ya. Ntar setelah saya sarapan dia langsung berangkat kerja. Tapi tetap saya tuh belum ada apa ya, perasaan suka tuh nggak ada, biasa aja gitu. Ya nggak bisa dibohongin ya kalau misal kayak gitu ya. Hati itu nggak bisa dibohongin. Nah terus akhirnya setelah beberapa bulan berjalan, intinya dia nembak lah. Nembak saya gitu. Jadi saya tuh serius sama kamu mau nggak gitu dijadiin istri. Terus saya bilang, duh maaf bang, pak gitu, saya belum ada hati gitu, maksudnya saya nggak suka gitu. Tapi pada saat itu bang, ngomongnya saya itu mungkin itulah yang namanya perkataan itu yang membuat dia sakit hati sama saya gitu. Dan akhirnya dia nggak nyerah gitu ya. Satu kali dia ngungkapin perasaan kayak gitu, dan dia masih usaha dan belum ada perubahan. Nah, saya tahu kalau dia itu udah punya istri pada saat kita lagi manggung. Jadi pada saat itu kita lagi manggung, itu salah satu krunya dia keceplosan. Dia bilang, oh iya kan waktu itu istrinya Pak Ferdi. Dia langsung ngeliat saya, langsung kaget gitu. Jadi memang semua kru dan semua penyanyi yang ada di bawah naungan dia itu nggak ada yang ngasih tahu kalau dia itu udah punya istri dan 4 anak. 4 anak? 4 anak, bayangin. Dan saya langsung, hah? Apa bang? Tadi maksudnya apa? Istri Pak Ferdi. Emang Pak Ferdi udah punya istri? Mukanya langsung kaget gitu. Dan akhirnya mereka bilang, iya yuk, maaf ya yuk, selama ini kita nutup-nutupin karena memang nggak boleh diceritain sama si bos. Jadi orang-orang itu pada bilang dia tuh bos, si bos gitu panggilannya. Wah, di situ saya langsung ilfeel. Saya yang tadi bener-bener emang nggak suka, jadi makin nggak suka. Ditambah lagi benci. Benci gitu, bener bang. Dan bukan cuma saya yang dibohongin, dan dia tuh udah bohongin orang tua saya. Ya kan, dia ngaku ke orang tua saya, bilang saya masih single bu, saya belum berkeluarga gitu. Jadi, dan dia belum tahu kalau saya tuh tahu kalau dia udah punya istri. Dan akhirnya setelah nggak lama sih, selang beberapa hari dia ngomong lagi, jadi gimana gitu, kamu mau nggak nikah sama saya? Di situ saya ngomong lagi, Pak Ferdi, sebenarnya Pak Ferdi itu udah punya istri dan 4 anak ya. Dan dia kaget, kamu tahu dari mana gitu? Oh jadi selama ini bohong sama saya bilang gitu kan. Sebenarnya ngomong juga nggak masalah sih, saya bilang gitu. Dengan apa namanya, dengan Pak Ferdi punya anak dan punya istri gitu kan. Walaupun Pak Ferdi itu nggak punya anak dan nggak punya istri, saya nggak suka kok sama Pak Ferdi. Saya gituin, saya tuh bener-bener kayak yang aduh salah sih memang. Makanya saya bilang, lidah itu nggak bertulang bang. Benar. Kita ngomong kayak gitu, perasaan kita ya udah biasa aja, dan ternyata dia sakit hati. Di situ dia sakit hati, dan tapi dia nggak ngeliatin, dia masih biasa aja. Selama 2 minggu. Itu selama 2 minggu dia masih bersikap biasa aja. Oh ya udah nggak apa-apa kalau kamu nggak suka. Saya salah selama ini dipikir kamu suka sama saya gitu. Soalnya yang saya lihat kamu biasa baik gitu nanggepinnya. Ya biasa aja gitu, nggak ada yang berlebihan gitu. Setelah 2 minggu dari saya nolak dia, dia itu bang hilang kabar, sama sekali nggak bisa dihubungin dan nggak pernah lagi datang ke rumah. Di situ saya sudah mulai kecarian. Saya sudah mulai gelisah setiap hari. Itu saya ingat banget handphone saya. Dulu tuh handphone Nokia apa gitu ya. Itu pencetan panggilan keluarnya itu dari yang ada garis merah ya kalau panggilan keluar hijau, itu sampai nggak ada lagi tombol garisnya itu, saking setiap menit, setiap detik saya telepon. Itu tuh dia bener-bener nggak nelpon, dia nggak datang, bener-bener hilang tanpa kabar. Bahkan nomornya dia itu sama sekali nggak aktif. Wah itu saya kayak, kalau saya inget sampai sekarang tuh saya sampai merinding gitu, masih merinding. Bahkan gila ya gitu, sampai segitunya loh gitu, kuat banget. Itu saya bener-bener nggak bisa makan, tidur tuh nggak bisa.
badan saya yang tadinya berisi gitu ya, lebih gemuk saya dari ini waktu saya masih gadis tuh. Itu tinggal tulang. Saking yang makan tuh kayak cuman makan tapi pikiran kemana-mana. Coba bayangin itu saya, ya Allah ya Tuhanku, kok sampai segitunya gitu. Sama sekali nggak ada kabar dan akhirnya ibu saya udah mulai curiga. Kamu kenapa gitu? Dan semua job nyanyi dari teman saya, siapapun yang ngajak itu nggak ada yang mau. Jadi saya tuh kesehariannya cuman di dalam kamar, yang saya pegang cuman handphone. Terus setiap pagi rutinitas saya itu keluar jendela, ngelihat jendela gitu ya, ada dia nggak datang. Kan biasanya dia nganterin sarapan. Saya lagi tidur pules, tiba-tiba entah siapa gitu yang jalan gitu ya, itu saya bangun, langsung lari keluar. Hah, dia bukan. Sampai segitunya. Aktivitas yang dia lakukan setiap hari itu saya kecarian. Akhirnya ibu saya sudah nggak tahan gitu ya, nih anak kenapa gitu, yang dipikirannya cuman dia dan dia. Dan yang bikin saya nggak habis pikir tuh Bang, saya sampai ngamuk ke ibu saya sampai, saya mau ke rumahnya dia. Lu gila kali ya, mama saya bilang gitu. Masa mau nyamperin rumahnya, lu mau dilabrak? Ini mah bukannya istrinya yang labrak, tapi kamu yang labrak gitu. Enggak, saya nggak kepengen ketemu sama istrinya. Yang penting saya bisa ngeliat rumahnya aja udah. Sampai segitunya coba. Jadi rutinitas saya itu pagi saya megang handphone di kamar sambil nungguin dia datang sore itu ya. Udah mulai jam 3 habis sholat asar lah gitu ya. Saya sampai minjem motor tetangga. Kalau misal saya pakai motor saya sendiri takutnya nanti wah itu tuh dia datang tuh gitu. Jadi sampai bela-belain mah, tolonglah mah pinjemin mah motor tetangga, saya masih inget banget sampai sekarang. Kita naik motornya dia aja gitu. Tapi kita ngelewatin rumahnya dia. Cuman sekedar ngelewatin aja udah. Setelah ngelewatin, saya berhenti di pinggir jalan. Itu saya berdiri, leher saya panjang, liatin aja mana ya mobilnya, kok nggak ada. Itu sampai maghrib, sampai Allahu Akbar, saya baru pulang. Di pinggir jalan, itu ngeliatin, ada nggak ya mobilnya lewat. Sampai mama bilang, kalau misal ketemu mau ngapain sih? Ibu saya bilang gitu, cuman pengen nanya kemana sih kok ngilang gitu. Yang tadinya benci gitu, yang tadinya nggak suka, tiba-tiba kecarian, yang kan itu nggak wajar. Iya benar. Ya kan? Care-nya bener-bener ini ya. Iya kan? Yang tadinya saya itu bodoh amat gitu, yang tadinya dia nelfon, udah makan belum yuk gitu, gitu, udah gitu, seadanya aja jawab. Dan tiba-tiba dia nggak ada, itu saya kecariannya luar biasa sampai habisin badan saya tuh tinggal tulang. Nah disitulah ibu saya bilang, ini udah nggak bener. Kalau misal kamu nggak mau nerima job nyanyi, karena kan ibu saya tuh berharap kalau misal saya nyanyi adalah pengalihannya biar saya lupa sama dia gitu ya. Kita pulang ke Jambi, karena dengan berbagai macam cara ibu saya tuh nggak bisa mujuk saya, ayolah nyanyi lagi gitu kan. Isilah kegiatannya, udah berapa bulan nih kita nganggur nggak nyanyi gitu. Jadi kayak cuman ngarepin uang transferan dari bapak saya di Jambi gitu kan. Kalau misalnya saya nyanyi kan ada uang lebih lah gitu ya. Itu saya nggak mau, saya ngeliat kaca aja saya nggak mau. Saya ngelihat diri saya sendiri aja tuh saya nggak mau. Jadi yang di bayangan saya itu cuma dia gitu. Jadi akhirnya ibu saya bilang, kalau kamu nggak mau ngambil job nyanyi, kita pulang ke Jambi. Nah di situ Bang Ali, saya langsung wah kalau gue pulang ke Jambi, ntar gue nggak bisa ngeliat dia lagi dong, gue nggak bisa ketemu dia dong. Nah akhirnya dengan berat hati gitu ya, saya bilang yaudah mau, saya gituin. Nah teman saya yang memang udah lama ngajakin saya nyanyi gitu ya, akhirnya dia senang gitu, nih Ayu udah mau nih diajakin nyanyi, kalau misal ada job ya udah ajak aja gitu. Hari apa gitu ibu saya ngomong, hari Sabtunya udah saya langsung diajak nyanyi. Pada saat saya udah mulai nyanyi pertama kali gitu ya, teman-teman penyanyi saya itu udah pada gitulah, maksudnya kaget ngeliat saya. Ya Allah Bu, itu si Ayu badannya habis banget gitu. Diajakin ngomong juga nggak nyambung. Makanya tolonglah bilangin gitu. Itu dia lagi nggak sehat kata ibu saya. Terus adalah satu penyanyi Bang gitu. Nih kalau saya inget beliau sampai sekarang jasanya luar biasa lah. Mungkin kalau nggak dia yang ngasih tahu, mungkin saya nggak akan ada di sini gitu ya. Tolong Bu bawa si Ayu ke tempat ada lah gitu ya di Pondok Gede, itu namanya Ayah
ayah, pokoknya namanya adalah ayah siapa gitu ya. Saya di sini nyebutnya ayah aja gitu ya. Dia mudah-mudahan bisa lah ngobatin Ayu. Coba deh Bu ikhtiar ke sana. Di sana banyak yang sembuh, bukan cuman sakit kayak misal stroke atau apa gitu, penyakit apapun bisa lah dia sembuhin. Insya Allah kita ikhtiar. Oke. Jadi teman saya tuh bilang kayak gitu. Nah, pas saya sampai ke rumah, ibu saya langsung bilang, besok kita berobat. Ini di tubuh saya ini setannya banyak nih Bang. Dengar kata-kata berobat saya ngamuk. Emang mama pikir saya sakit? Emang mama pikir saya gila? Jadi selama ini nganggap saya ini gila, gitu-gitu. Wah, kata ibu saya nih bener-bener nih kayaknya kuat banget nih yang di dalam badannya dia nih gitu ya. Terus ya udah, kalau misal nggak mau berobat nggak apa-apa. Tapi mama nggak bakal ngurusin Ayu lagi gitu. Udah berbagai macam nih Bang, diancem, nggak mempan. Nggak ngaruh, saya tetap keke, saya nggak mau berobat. Saya ini sehat, saya kayak gini tuh normal. Oke. Jadi disitulah yang bikin saya tuh nggak habis pikir gitu. Kalau sekarang saya pikir gitu ya, gila ya gitu. Maksudnya gue dulu segitu gilanya tapi masih ngaku kalau saya tuh nggak kenapa-napa. Dan akhirnya ibu saya ngeluarin lagi jurus andalannya. Ya udah, kalau misal nggak mau pulang, nggak mau berobat, kita pulang aja ke Jambi. Tetep tuh ngomong kayak gitu. Tapi saya gubris. Paling juga cuma ngancem aja gitu kan. Dan ternyata bener tuh, setelah 1 minggu, setiap hari saya tuh dijejelin, ayo kita berobat dari cara yang halus sampai cara yang ngancemnya itu bener-bener. Ternyata ibu saya tuh ngambil baju di koper, masukin baju ke dalam koper gitu ya. Saya lihat, tuh beneran kayaknya. Mau pulang ke Jambi beneran nih. Wah, saya udah kalang kabut Bang. Wah, kalau misalnya pulang ke Jambi, gue nggak bakal bisa ketemu lagi gitu. Di pikiran saya cuma itu doang, nggak ada yang lain. Saya nggak mikirin ibu saya gitu, saya nggak kasihan sama bapak saya nggak kasihan sama adik saya gitu. Yang dipikirin saya, kalau gue pulang ke Jambi, gue nggak ketemu sama tuh cowok. Cuman itu doang Bang, nggak ada yang lain. Akhirnya udah deh Mah, iya gitu sambil nangis. Iya deh, iya berobat gitu. Mau ngapain sih, orang sembuh juga orang nggak kenapa-napa gitu. Malah diajakin berobat. Paling juga ntar dibilang nggak kenapa-napa, saya gitu ya. Nah akhirnya singkat cerita, inget banget tuh saya hari Kamis saya berobat. Jadi pada saat sampai ke rumah ayah itu yang saya bilang di Pondok Gede itu Bang, saya kaget. Wah gila rame banget gitu. Jadi dia ngobatin pasiennya itu di garasi mobilnya itu yang bener-bener luas banget. Dia duduk di depan, pasiennya itu ngantri dengan cara ya udah bikin antrian itu dari baris duduk gitu. Saya mojok lah tuh di belakang, paling belakang. Setiap kali ada yang maju gitu kan, harusnya saya udah maju berapa, saya mundur lagi ke belakang gitu ya. Terus ngapain sih dari tadi nggak maju-maju, kata ibu saya. Mah, yakin itu orang semua cerita di depan orang banyak, ya nggak mungkin lah. Orang saya sembuh, orang saya nggak kenapa-napa, masa mau cerita, saya bilang gitu. Udah diem aja, ntar mama yang cerita semuanya, kata ibu saya bilang gitu. Wah, saya bilang gue nggak ada alasan lagi nih gitu, padahal udah pulang aja deh gitu, malu gitu. Nggak ada pulang-pulang, udah sampai sini masa pulang, kata ibu saya gitu. Akhirnya Bang dengan ya udahlah gitu, bodo amat lah. Saya setiap kali ada yang udah bergerak nih posisi duduk gitu ya, harusnya udah maju, saya mundur lagi balik ke belakang. Terus ibu saya bilang, ini nggak bakalan kelar-kelar kalau lo misalnya di sini-sini aja, maju ke depan. Ntar aja deh Mah, bisa nggak kalau misal udah selesai semua, orang pada pulang, baru deh kita maju, saya bilang gitu. Jadi maksudnya saya pengennya pasien yang terakhir gitu. Soalnya semua yang berobat di ayah itu, ya bisa nggak kira-kira saya melet ini? Terus ayahnya bilang, di sini tuh bukan tempat pelet, jadi itu bener-bener frontal. Dia tuh bener-bener nggak ada lah yang namanya, ayo masuk ke dalam gitu, berobat di satu ruangan, nggak ada kayak gitu. Ya udah lu sakit apa, lu ngomong gitu. Dan semua orang denger. Di situ yang bikin saya down gitu, waduh, saya mau cerita apa? Karena saya ngerasa diri saya tuh nggak kenapa-napa gitu. Akhirnya udah, singkat cerita, udah semuanya pergi, pasien udah pada pulang, mojok lah tuh. Saya sendirian di belakang sama ibu saya, mojok aja. Jangan sampai tuh orang manggil saya gitu. Terus bapaknya bilang gini, itu yang di ujung mau berobat nggak? Kata dia gitu. Iya Pak Haji mau berobat, kata ibu saya. Langsung saya ditarik sama ibu saya. Saya duduk gitu ya, saya nunduk aja. Gitu-gitu kan, saya nggak berani natap. Pada saat saya ngelihat, ngangkat muka gitu ya, saya natap matanya. Itu saya nggak bisa ngomong Bang.
Saya diem, saya kayak kaku, keluh gitu ya. Maksudnya saya nggak bisa ngomong apa-apa. Air mata saya ngalir, saya nangis, kejer sekejer-kejernya. Kalau bisa dibilang mungkin meraung-raung, gitu-gitu, nangis. Dan itu di luar kendali saya. Yang tadinya gue, orang gue nggak sakit, tiba-tiba ngeliat mata si ayah itu, saya langsung nggak bisa ngomong. Saya langsung, saya merinding kalau diingat gitu ya. Maksudnya, ya gitu. Maksudnya, yang tadinya saya kayak, gue nggak apa-apa kok, orang gue sehat. Lihat dia langsung menangis, saya kejer. Pak Haji cuma bilang, udah nggak apa-apa. Kamu diem, kamu tenang. Dan ibu saya ngelihat anaknya kayak gitu ya, ikut nangis juga gitu kan. Entah nggak tahu kenapa, tiba-tiba saya nangis. Dia bilang, tenang, saya udah tahu permasalahan kamu apa. Insya Allah ayah bisa bantu kamu. Dia bilang gitu. Itu saya merinding. Dan sampai sekarang pun kalau saya cerita saya merinding gitu. Itu benar-benar kayak di luar apa ya? Ya gitu cara Allah ngasih jalan saya buat sembuh gitu. Dan akhirnya dia bilang, Bu, ini yang guna-guna anak ibu sampai pulang ke kampungnya, Bu. Dia bilang gitu. Dan yang didatengin sama cowok ini dukun yang paling paten di kampungnya. Luar biasa. Ini saya nggak usah sebut deh siapa, tapi yang jelas ibu udah tahu. Iya Pak, saya udah tahu. Karena anak saya itu berubahnya itu bener-bener kalau bisa dibilang bukan 180 derajat, udah 360 derajat, udah bukan dia lagi gitu. Kalau dibiarin lama sedikit aja, nih anak ibu udah ke jalan-jalan ini, dia bilang gitu. Gila. Oke. Dan saya ngerasa juga ya, kalau saya pikir-pikir bang, udah bukan yang normal, udah gila. Saya saat itu juga udah gila. Ya masa ya orang normal tiba-tiba yang di pinggir jalan ngeliatin cowok, mana nih ngeliat mobilnya gitu. Jadi kalau misal dibilang sama ayah itu agak lamaan aja gitu, ibu datang ke sini, ini anak udah ke jalan, Bu. Ibu saya sampai, ya Allah gitu, kok tega ya gitu. Tapi si ayah itu ngasih tahu bang ciri-cirinya. Maksudnya takutnya kita salah gitu, tapi orangnya kayak gini Bu gitu. Nih orang udah niatnya udah jelek dari awal, walaupun misal anak ibu nih nerima, itu juga niatnya cuman ya udah gitu, saya tuh cuman pengen dipermainkan aja. Ya untungnya saya nolak gitu, walaupun saya dibikin seperti itu, tapi ya alhamdulillahnya saya nggak jadi sama dia gitu. Dan akhirnya ayah itu bilang ya udah, insya Allah saya bisa bantu. Jadi saya itu cuma dikasih air putih, terus airnya itu diminum dan dibuat mandi bang selama 3 hari. Terus dia bilang gini, Bu, di depan kamarnya Ayu itu kan ada pohon bunga melati ya. Dia bilang gitu kan. Itu saya kaget, hah? Kok tahu sih di depan kamar saya ada bunga melati gitu ya. Itu nanti ibu ambil 3, itu nanti direndam ke air mandiannya sama direndam buat dia minum. Dan alhamdulillah Bang Ale, saya melangkah dari tempat si ayah itu langsung lupa. Benar-benar langsung kayak sep gitu. Tapi belum sepenuhnya, tapi keluar dari situ, itu kata ibu saya ya, ibu saya yang ngelihat saya pada saat itu, muka saya tuh udah kayak ada auranya beda lah. Oke. Sebelumnya orang lihat saya bukan cuman ibu saya, semua yang ngelihat saya, mau itu teman saya, bahkan bapak saya yang di Jambi pun datang ke Jakarta buat ngelihat anaknya gitu ya. Dan kebetulan memang bapak saya itu di Jambi juga paranormal Bang Ali, ya bisa ngobatin orang lah gitu ya. Bapak saya sampai nggak bisa ngobatinnya, saya nggak bisa. Ini ya namanya dokter gigi, nggak mungkin dia bisa nyebut giginya sendiri, dia bilang gitu. Ini berat dan saya nggak bisa. Nanti bakalan ada lah cara lain buat dia sembuh. Dan alhamdulillah semua gitu ya, orang yang tadinya ngelihat saya itu kayak nggak ada, ya udah kayak mayat jalan, gimana sih Bang? Pucet, badan itu kurus, tatapan kosong. Ini kita ngobrol nih, tapi pikiran saya kemana-mana gitu.
Jadi yang tadinya kayak gitu, setelah saya melangkah keluar dari rumah si ayah itu, saya kayak langsung berubah. Semangat saya itu udah ada, muka saya udah ceria gitu ya. Walaupun memang masih ada lah sekilas-sekilas setiap pagi itu masih kecarian tuh dalam 2 hari. Dan hari ketiga alhamdulillah saya benar-benar lupa dan itu drastis. Yang tadinya kecarian itu tiba-tiba saya langsung benci tuh sampai muntah-muntah. Itu saya setiap kali nginget dia, itu saya kayak mual pengen muntah. Dan itu nggak ngada-ngada Bang Ali. Oke. Saking jijik, benci, udah campur aduk deh. Walaupun misalnya ya, ibu saya suka ngeledekin, alah kemarin aja cinta, kemarin aja nolak, terus tiba-tiba cinta gitu ya. Udah mah cukup. Itu saya bisa mual loh, saya bisa muntah. Padahal cuma ibu saya ngomong kayak gitu doang. Oke. Saking bencinya gitu ya. Terus akhirnya kita tuh penasaran gitu ya. Udah sembuh alhamdulillah, terus saya bilang ke ibu saya, "Mah, kita samperin aja yuk," gitu. "Lu mau ngapain?" Saya pengen nanya, maunya apa gitu. Kok sampai tega gitu bikin saya kayak gini. Saya nggak kerja sama 3 bulan. Saya makan juga cuma sekedar, ya udahlah, biarin aja, biar Allah yang balas. Ibu saya bilang kayak gitu. Biarin dia mau jahatin Ayu kayak gimana pun, biar kita tuh hidup ada Allah. Biar aja Allah yang balas. Dan akhirnya setelah saya inget-inget lagi gitu, ibu saya tuh interogasi lah gitu. Kok bisa gitu? Dari mana nih dia dapetin media buat guna-guna saya? Dan ayah itu juga sempat bilang, ini medianya itu ada 3 Bang. Cuman yang satu itu saya lupa. Yang jelas yang saya inget itu foto dan rambut. Oh. Dan dia dapetin 2 itu sebelum saya tahu kalau dia itu sudah punya anak dan istri. Jadi setelah saya flashback gitu ya, setelah saya sudah tenang gitu ya, saya pikir, oh jadi dia itu pernah minta foto saya seukuran besar lah gitu ya, 10R gitu ya. Dia bilang gini, "Yuk, boleh nggak minjem foto buat dijadiin banner. Jadi nanti pas kita nyanyi manggung nih ada foto Ayu di situ, sekalian nama grup organ tunggalnya dia gitu ya." Lah karena saya berpikirnya nggak macem-macem, ya udah saya kasih pinjem, ya. Saya kasih pinjem gitu. Dan rambut ibu saya tuh yang inget. Nah jadi pada saat dia itu intens datang ke rumah setiap hari, itu kan dia posisinya sebelum berangkat kerja Bang Ale. Dia pernah minjem sisir saya. Dia bilang ke ibu saya, "Bu, boleh pinjam sisir nggak? Saya belum sempat nyisir," gitu. Dan kita tuh emang nggak mikirin yang mau sampai segitunya gitu ya. Benar. "Oh iya bentar ya," gitu. "Diambilin kalau bisa sisirnya Ayu aja Bu," gitu. Dia bilang gitu. "Oh iya gitu." Dipikir ibu saya, ya udah pakai sisir saya, karena kan di rumah yang cuma nyisir ya kita aja. Adik saya sama saya, ibu saya itu jarang nyisir. Paling kalau abis mandi udah rambut diikat gitu. Nggak jarang lah dia nyisir. Terus akhirnya dikasih pinjem lah, mungkin di situ dia lengah, dia ngambil lah rambut yang ada di sisir. Karena saya itu nggak pernah bisa Bang Ali pakai sisir yang panjang itu loh, yang tipis gitu. Kan kalau itu agak susah lah di sisirnya. Saya selalu pakai sisir yang sisir bulat. Yang kalau misal kita nyisir rambut tuh masih ada sisa. Oh iya. Kan sisir yang agak ada yang bulat tuh kan. Yang bulat gini. Iya. Yang ada ininya ditempel di sini. Iya. Nah itu kan kalau kita nyisir kan rambut nyisa. Tapi kalau sisir yang kayak sisir panjang itu kan enggak. Jarang kan. Nah saya pakai sisir itu memang. Sampai sekarang pun juga saya tetap pakai sisir itu yang kayak gitu. Nah jadi setelah ibu saya flashback, oh iya, ternyata dia ngambil rambut saya dari dia minjem sisir itu. Dan saya pernah nemuin tuh rambut saya di dashboard mobilnya dia. Bodohnya saya tuh nggak kepikiran kalau itu tuh rambut gue sendiri gitu. Jadi ceritanya waktu itu kita lagi nyanyi manggung Bang. Dan emang ibu saya nggak bisa nganterin gitu ya. Udah nyanyi aja nggak apa, kita udah percaya gitu ya. Ibu saya udah percaya. Nah, jadi waktu dia ngambil apa gitu di dashboard mobil gitu ya, itu ada plastik hitam Bang Ale jatuh ke bawah. Nah, saya ngambil dong gitu ya. Dia langsung, itu bukan apa-apa yuk. Enggak, nggak nanya kok ini apa gitu. Tapi saya lihat gitu, ini apaan Pak gitu. Itu cuman sampah aja kok, bukan apa-apa gitu. Sampah kok tapi ada rambut. Di situ sebenarnya tuh Allah udah ngasih kode itu loh itu gitu. Cuman ya kita nggak berpikiran ke sana Bang gitu. Terus akhirnya setelah saya mau percaya aja, oh yaudah gitu, yaudah taruh aja di situ, taruh aja gitu, bukan apa-apa kok gitu. Biar nanti saya yang buang.
Ingatlah saya, ya Allah ya Rasulullah, ternyata yang dia bilang sampah itulah rambut saya. Dan dia ngilang 2 minggu nggak hubungin saya itu, dia itu balik ke kampungnya. Sampai tua juga saya nggak bakalan ketemu sama tuh orang-orang, dia nggak ada di Jakarta. Jadi selama 2 minggu ngilang itu, ternyata itulah dia guna-guna saya, melet saya. Oh, lagi dikerjakan ya di kampung. Setiap malam itu Bang Ale saya nggak bisa tidur, gelisah, nggak enak lah rasanya. Mungkin teman-teman di sini juga mungkin ada yang sama, mungkin ya pengalamannya kayak saya, nggak enak banget Bang Ale. Sampai sekarang kalau misal saya ceritain pengalaman ini tuh saya sampai jijiknya ada, bencinya ada, terus mikir, ih bodoh bangetnya juga ada gitu. Kok gue mau sih sampai segitunya ngelakuin hal bodoh kayak gitu? Tapi kan itu di luar kendali saya. Betul. Semuanya bukan maunya saya gitu ya. Itulah setan yang memperdayakan saya buat seperti itu gitu. Jadi kayak gitu sih Bang Ale, pengalaman yang sampai sekarang nggak akan saya lupakan. Dan selain berbagi pengalaman juga saya di sini pengen ngasih tahu mungkin ya yang nonton channelnya Bang Ale, mungkin ada yang senasib gitu sama saya, mungkin bisa lah ikhtiar ke tempat si ayah yang ada di Pondok Gede itu Bang Ale. Oh. Jadi nanti mungkin teman-teman yang mau tanya-tanya boleh nanti DM lah ke Instagram saya. Saya di sini cuma pengen share pengalaman, dan mungkin teman-teman juga ada yang sama kayak saya, ya. Nanti boleh. Dan kebetulan Bang Ale ada beberapa subscriber saya juga ada yang sama, dan saya udah arahkan ke sana dan alhamdulillah Bang Ale sembuh. Nah, jadi gitu sih Bang Ale. Jadi di sini semoga teman-teman yang ngedengerin bisa ngambil hikmahnya, buang yang jeleknya gitu ya. Dan sekali lagi saya tegaskan, lidah itu nggak bertulang Bang Ale. Betul. Kita bisa ngomong gitu ya, saya pikir itu nggak bakal nyakitin hatinya beliau, ternyata disitulah dia yang bikin saya sampai gila. Kalau saya bilang ya gila. Iya. Telat sedikit aja mungkin. Udah. Kalau ibunya tetap ngikutin apa maunya Kak Ayu ini, mungkin bisa nggak ada di sini sekarang, mungkin udah di jalanan. Di jalanan. Iya, nggak bikin itu juga YouTube gitu ya. Ya makanya itu tadi lah, alhamdulillah Allah masih kasih saya sehat, selamat, dikasih jalan lah buat saya sembuh. Gitu. Jadi mungkin itu aja sih pengalaman yang bisa saya sharing ke channel YouTube-nya Bang Ale. Saya mau ngucapin terima kasih banyak nih. Sama-sama. Udah dikasih kesempatan buat berbagi. Dan apa ya, ya udah itu aja Bang. Dari sini buat berbagi udah sampai situ aja Bang, jangan panjang-panjang. Ya. Jadi kalau ini kan biasanya kan kalau penyanyi dangdut atau dari panggung ke panggung, kalau pada zaman-zaman itu pada tahun 90-an lah, taruhlah kayak 90-an itu ya. Kejadiannya itu udah 2000 apa? 2000 karena ya? saya kelahiran 90. Oh, masih 2000. Tapi kan biasanya mereka itu kalau nggak punya, maaf nih, penglaris, mereka punya pagar diri, gitu, buat melindungi ya namanya kita di dunia seperti itu. Kayak banyak sekali orang yang suka atau apa kayak gitulah. Nah kita nggak mungkin kan nerima semua orang gitu. Nah kita ada mungkin dibekali sama orang tua, atau kita ada guru spiritual kita yang membekali kita dengan benteng diri gitu. Kalau dari Kak Ayu sendiri itu nggak ada. Karena padahal ya Bang, basicnya orang tua saya itu orang ya sama, maksudnya ibu bapak saya itu bisa ngobatin, ya bisa dibilang paranormal lah di kampung saya. Tapi nggak ada, ya kita yang polos aja lillahi ta'ala. Iya, kita hanya percaya sama yang di atas aja. Iya, lillahi ta'ala. Gitu. Saya nggak pakai yang namanya penglaris, saya nggak pakai susuk, saya nggak pakai macem-macem, saya nggak pakai yang namanya, yang tadi Bang Ali bilang gitu ya, benteng diri itu emang penting sih. Tapi ya itu tadi, karena di sini mungkin saya itu masih muda banget, dan saya itu selalu jadi penyanyi yang paling muda. Setiap kali manggung di mana-mana gitu. Jadi dan saya percaya dengan adanya ibu saya itu udah cukup lah gitu. Maksudnya buat ya kalau emang ada yang jahatin atau apa ya ada ibu saya gitu. Tapi ternyata itu nggak cukup Bang. Nggak cukup ternyata setelah saya mengalami kejadian ini gitu.
Dan itu benar yang kata tadi Bang Ali bilang, membentengi diri itu penting. Penting banget. Penting memang. Kita jangankan seperti apa namanya Kak Ayu gitu ya. Kita yang biasanya kalau dari daerah nih ya, oh kamu pakai ini jangan dibuka lah, dari wapak lah istilahnya buat jaga-jaga. Kalau misalnya ada orang jahat, mereka langsung bertekuk lutut atau langsung segan kayak gitu banyak. Itu salah satu contoh Kak. Nah di sini kan Kak Ayu kan kosong banget sih. Kosong. Iya. Kosong banget. Dan jadi sangat mudah banget buat orang yang memanfaatkan keadaan dari Kak Ayu. Dan kalau saya tuh kayak ngerasa, saya tuh kenapa ya gitu nih Bang Ali. Saya juga mau sharing. Jadi saya nikah muda Bang, umur 21 tahun. Karena saya tuh udah takut sendiri Bang Ali. Dan Pak Ferdi itu bukan kejadian yang pertama. Sebelumnya beliau itu ada beberapa orang yang datang ke ibu saya tuh buat ngelamar saya, dan mereka terang-terangan mau ngejadiin saya itu istri kedua. Coba, sampai saya nanya ke ibu saya, "Mah, sebenarnya saya tuh kenapa gitu? Kenapa sih nggak ada yang bujang gitu datang, Bu, saya mau ngelamar anak ibu gitu. Saya bakalan mau kok," saya bilang gitu. Dan rata-rata yang datang ke saya itu udah pada punya istri. Nah, jadi setelah kejadian itu, saya langsung kayak, oke, kalau misal memang ada yang datang ke saya serius, cowok, maksudnya bujang gitu ya, ayo kita nikah gitu. Itu nazar lah, salah satu nazar Bang Ali. Yaudah saya mau nikah aja, saya udah nggak kuat lah dengan kayak gini gitu. Nah itu sampai sekarang saya masih bertanya-tanya, kenapa? Pada saat saya masih nyanyi gitu ya, yang deketin saya itu rata-rata orang yang sudah punya istri semua. Bukan cuma satu, banyak. Oke. Dan itu masih jadi tanda tanya sampai sekarang. Saya juga nggak tahu kenapa. Oke. Makanya saya langsung nikah sama suami saya. Ya udah, saya serius gitu, nggak mikir lama, kita nggak pacaran, dan jarak ketemu cuma 3 kali. Pertama ketemu, yang kedua dia ngelamar, yang ketiga kita nikah. Udah singkat. Udah langsung jadi ya. Karena udah nazar. Siapapun yang datang ngajakin saya serius, saya mau nikah. Ya itu tadi Bang, karena di luaran sana gitu, entah kenapa yang ada di diri saya juga nggak tahu. Daya tarik itu selalu laki-laki yang sudah beristri. Bahaya banget kan. Tapi sekarang ini Kak Ayu masih sering manggung gitu? Terakhir saya ngisi di TVRI itu 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu ya. Sekarang nggak lagi. Udah nggak ada kegiatan lagi. Fokus ke ngonten aja ya. Iya. Suami saya juga udah cukup deh gitu. Karena udah kenyang juga sih Bang. udah banyak pengalaman, akhirnya ya udahlah gitu. Oke. Jadi kalau si Pak Ferdi ini sampai sekarang nggak pernah ketemu. Oh, pernah ketemu? Ya. Jadi setelah beberapa tahun kita ketemu, itu perasaan saya tuh Bang campur aduk. Saya mau marah, untungnya ada ibu saya, tahan, nggak usah marah, cukup Allah yang balas. Tapi alhamdulillah Bang, itu dia langsung dilihatin, dia datang ke saya, dia minta maaf, bersimpuh minta maaf, dia mengakui kesalahannya. Katanya setelah kejadian dia guna-guna saya, semua usahanya itu hancur. Dan ini saya juga nggak tahu ya, tapi tetap ini sih sudah takdirnya dia, kuasa Allah, dan istrinya meninggal. Oh. Dia datang minta maaf sampai sujud di kaki ibu saya. Maafin saya Bu, saya ngaku saya salah. Wah, saya sih udah di kamar itu, saya sama adik saya tuh udah ditahan-tahan. Udah Kak, jangan Kak, udah Kak. Saking emosinya. Karena udah nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata deh Bang. Dia datang, dia bersimpuh, dia minta ampun, bener-bener ini kejadiannya. Dia minta ampun, dia bersimpuh, saya mohon maaf, saya minta ampun, saya ya mohon dimaafkan lah kesalahan saya ngaku saya salah, saya hilaf, saya cuman pengen Ayu itu nggak disukain sama orang lain, saya cuman pengen dia cuman suka sama saya. Dan saya juga nggak niat buat nikahin dia, cuman itu aja. Kalau misal saya suka sama dia bangga. Gitu, niatnya dia kayak gitu, memang niatnya udah jelek, dan dia mengaku itu di depan ibu saya. Dan setelah dia pulang gitu ya, saya pengen ketemu Bu sama Ayu, nggak usah, nggak perlu. Tapi setelah itu saya pernah ketemu, karena saya nyanyi gitu ya, ketemu, dan ya sikap saya nggak berubah, saya tetap benci, saya nggak mau ngeliat dia.
Dan sekarang dia udah duda dan semua usahanya itu bangkrut. Jadi dia tuh wirausaha bang, punya toko beberapa gitu ya, adalah 3 atau 4 dan semuanya bangkrut dan alat musiknya semua dijual. Kontrakannya pun tak tersisa. Bahkan dia sempat bilang ke ibu saya, sampaikan maaf saya bu, sekarang harta saya udah habis. Sampai ke kontrakan saya pun sudah saya jual karena istrinya tuh sakit. Dan akhirnya istrinya meninggal, baru dia datang ke saya. Itulah tadi mungkin ya itu ya, yang tadi ibu saya bilang, kita ada Allah, nggak usah kita bales. Dan itu nyata bang, nyata. Masih ada saksi hidupnya gitu ya, orangnya sekarang masih ada dan dia juga follow Instagram saya. Kita masih sering lah dia nanya apa kabar yuk, dan saya udah buang jauh-jauh lah perasaan itu sih. Saya bersikap baik, alhamdulillah baik bang gitu. Oh iya, semoga makin sukses ya, gitu aja. Hubungannya sih tetap terjaga lah. Tapi ini namanya nggak disamarkan? Enggak, namanya disamarkan. Oh, disamarkan. Namanya disamarkan. Nggak disamarkan. Disamarkan, tenang aja. Oke. Mau kedengeran nggak sih? Kedengeran ya? Oke kak, ini kan Kak Ayu ini kan seorang penyanyi. Bisa sedikit nggak sih kak? Aduh. Selirikan aja gitu. Lagu apa nih bang? Jadi dengar suaranya buat pesan dan kesan buat oke. Lagu apa nih? Saya bingung. Bang Ale ini serius, ada seru nyanyi. Serius. Bentar dulu. Kau tempat berjumpa. Asik. Bisa juga kan. Oke. Jadi ini tuh pertama kali. Spesial nih Kak Ayu nyanyi sedikit. Aduh, pertama kali nih ya. Bahkan di channel saya ada sih bang, di channel saya tuh sedia cover lagu, tapi udah banyak yang saya hapus gitu ya. Nah ini pertama kali ini saya nyanyi live di channelnya Bang Ale. Buat Bang Ale nih ya, spesial dan teman-teman semuanya. Maaf ya kalau rada-rada fales. Nggak apa-apa Kak, nggak mungkin kalau fales. Udah dijamin. Oke. Kita dengerin bareng-bareng. Siap. Memandangmu walau selalu tak akan pernah jemu. Aduh, nggak kuat aku, yang lain aja. Yang lain enggak. Fales bang. Gue nyanyi apa? Cakep banget. Enggak. Setengah. Oke. Apa ya? Iya. Enggak. Aduh, grogi nih. Mending disuruh cerita 10 cerita. Apa ya? Itu aja, taruh situ penutupan. Oke, ini aja. Tadi nyanyi apa Bang Ale? Kau tempat berteduh dalam keheringan. Itu lagu apa ya? Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Dah, itu aja Bang. Oke, itulah tadi kita udah dengerin suara merdunya dari Kak Rahayu Fajri. Aduh. Wis, keren. Oke, Maaf ini Kak. Bang, tar dulu. Ini saya nyanyi tadi jelek banget loh. Enggak, keren itu justru. Oke Kak, mungkin terakhir nih ada yang mau disampaikan ke penonton setia Jejak Backpacker di rumah. Pesan dari saya sih, yang tadi Bang, lidah itu nggak bertulang. Sebaiknya kalau kita ngomong itu kita mikir ini, kalau misalnya saya ngomong kayak gini, orang yang kita ajak ngomong sakit hati atau enggak gitu. Karena kita nggak tahu. Kalau misalnya menyakiti hati seseorang, apapun bisa dia lakukan tanpa di luar pikiran kita gitu. Maksudnya di luar, kayaknya nggak mungkin deh. Ternyata dia bisa ngelakuin kayak gitu. Hanya dari kata-kata. Oke. Itu aja sih. Nah, Jepekers, itulah tadi obrolan Misteri Jejak Backpacker bersama narasumber kita, Kak Rahayu Fajri. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Ya, Ayu, terima kasih buat sama-sama, waktunya. Bang. Ya. Nyanyi lagi dong, Kak. Udah. Udah ya, cukup. udah fals. Oke, sampai jumpa.